Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan buruh yang tergabung dalam SPSI menjebol pagar gedung DPR MPR. Terpidana Probo Sutejo mengaku memberikan uang 5 miliar rupiah kepada terdakwa Harini Wiyoso yang diperuntukkan bagi Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Selamat sore, saya Putra Nababan dan laporan aksi buruh yang berujung anarkis menjadi laporan utama kami hari ini. Pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Pekerja se-Indonesia hari ini berakhir ricuh. Ribuan buruh yang sejak Rabu siang memadati depan gedung DPR MPR berhasil merobohkan pagar gedung rakyat tersebut. Tidak saja pagar gedung, sebagian pagar yang memisahkan sepanjang jalan tol dengan Jalan Gatot Subroto juga hancur. Menjelang siang, ribuan buruh di bawah koordinasi Serikat Pekerja se-Indonesia, SPSI semakin memadati ruas jalan depan gedung MPR DPR. Suasana unjuk rasa massa buruh semakin memanas dan mulai bertindak anarkis. Aksi unjuk rasa buruh semakin brutal. Pagar tembok gedung Wakil Rakyat akhirnya roboh. Gelombang massa yang berjumlah ribuan orang memaksa aparat yang berada di barisan depan bergerak mundur. Beberapa pengunjuk rasa yang sempat menyelinap di antara polisi hampir menjadi bulan-bulanan polisi. Namun, Kapolda Firman Gani yang turun ke lapangan menghimbau aparat agar tidak melakukan pemukulan. Kita sudah cukup, kita berjuang lagi. Ternyata DPR akan membahas revisi, kita akan turun lebih besar. Tidak puas dengan hanya merobohkan pagar gedung DPR, massa merusak sejumlah fasilitas umum seperti pagar tol, pohon, dan halte. Untuk meredam massa yang semakin anarkis, akhirnya aparat menyemprotkan gas air mata. Gustaf Aulia, Ari Wahyu, dan Miller Aba melaporkan. Dan pemirsa, segera kita temui Aiman Wicaksono yang masih terus memantau pergerakan aksi buruh di sekitar gedung DPR MPR. Apakah massa buruh sudah terkendali sore ini, Aiman? Ya, Putra, seperti yang Anda lihat di belakang saya, buruh sudah tidak ada lagi, namun sisa-sisa kerusakan. Di antaranya di belakang saya ada pintu DPR yang berhasil dijebol oleh puluhan ribu, bahkan menurut data polisi ratusan ribu buruh ini sekitar pukul 1 siang tadi. Dan kemudian jika Anda melihat di sebelah kanan layar Anda, pagar tol yang rusak juga akibat demo ratusan ribu buruh hari ini. Dan kemudian juga masih ada sisa di sebelah kiri Anda, Putra dan pemirsa, tentunya masih ada sisa api di pohon dekat sana, di pohon palem dekat sana, karena para buruh yang tadinya berdemo di sini sedikit demi sedikit membakar
barang-barang yang ada di sekitar sini. Dan juga jika bergerak lagi sedikit, maka Putra dan pemirsa akan melihat halte yang juga terbakar. Dibakar oleh ratusan ribu buruh yang berunjuk rasa pagi hingga sore ini. Putra. Ya, tampaknya bukan hanya pagar saja yang diratakan dengan tanah. Tapi Aiman, kabarnya massa buruh sempat emosi saat aparat membubarkan mereka. Ya, memang aparat awalnya ingin bertindak persuasif untuk mengendalikan para buruh ini. Namun para buruh yang seharusnya melakukan aksi unjuk rasa hingga pukul 18 sore nanti dihalau petugas keamanan karena aksi para buruh ini sudah cukup mengkhawatirkan. Dalam beberapa detik, misalnya para buruh melempar batu dan juga tidak jarang besi seukuran lengan ke arah dalam gedung DPR, dan kemudian juga polisi memberikan beberapa puluh tembakan gas air mata dan juga beberapa kali semprotan water cannon. Dan hal ini pula yang menyebabkan polisi mendorong ke arah barat dan ke arah timur para pengunjuk rasa untuk segera membubarkan diri sekitar pukul 16:30 sore tadi. Dan polisi juga tampak sedikit terbawa emosi karena para buruh yang pulang dipukul kaca kendaraannya oleh polisi karena memang sejak dari pagi hingga sore para buruh sering memancing ke polisi sehingga keduanya terlibat aksi emosional. Putra. Sambil menyaksikan gambar ini Aiman, gambar dari tim liputan kita, buruh emosi dan aparat juga emosi. Apa ada korban dari kejadian ini, evakuasi ini? Ya, sampai sejauh ini kami hanya mendapatkan korban luka-luka ringan. Namun sejauh ini kami belum mendapatkan adanya korban luka yang berat yang dibawa ke rumah sakit. Namun korban luka ringan di sini telah diobati atau ditangani oleh Palang Merah Indonesia setempat. Dan Putra, di sini saya beritahukan pada Anda bahwa mata dan hidung saya masih sedikit iritasi karena masih tersisa, betul Putra, karena masih tersisa gas air mata yang beberapa puluh kali dilemparkan oleh polisi untuk menghalau para pengunjuk rasa. Saya mohon maaf pada Anda dan pemirsa karena memang kondisi yang seperti ini di sini, dan kalau Anda melihat langsung di daerah sini maka Anda akan melihat sedikit masih berkabut yang menandakan bahwa asap daripada tembakan gas air mata itu masih tersisa dan memberikan rasa perih di mata dan hidung. Putra. Baik, Aiman, kenapa para buruh ini sulit sekali untuk dikendalikan? DPR kan sudah 2 kali menyatakan sikapnya tidak mendukung revisi Undang-Undang Tenaga Kerja. Ya, satu hal, pada hari ini jumlah aksi pengunjuk rasa, jika hari Senin kemarin kita melihat ada 3 titik dan jumlahnya hanya 70.000. Maka hari ini hanya 1 titik, kami mendapat data dari kepolisian, jumlahnya mencapai lebih dari 100.000. Dan mungkin hal inilah Putra yang menyebabkan massa sulit dikendalikan karena masing-masing dari koordinator lapangan tidak bisa menangani anggotanya sendiri. Dan hal ini yang terjadi pada hari ini, banyaknya aksi pengunjuk rasa sehingga mereka sulit untuk dikendalikan dan akhirnya terjadilah aksi-aksi yang boleh dibilang anarkis ini oleh para pengunjuk rasa yang akhirnya memancing kemarahan polisi dan juga perusakan-perusakan oleh para buruh ini. Putra. Ya Iman, ada perbedaan tuntutan kelompok yang melakukan demonstrasi hari ini dengan kelompok yang melakukan demonstrasi hari Senin kemarin, 2 hari yang lalu. Ya, memang buruh yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini sama sekali berbeda dengan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa hari Senin kemarin. Buruh yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Yaakob Noe yang hari Senin kemarin tidak ikut berdemo di 3 titik DPR, Istana Merdeka maupun di Bundaran HI. Tuntutan mereka sama, yakni menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun pada aksi unjuk rasa buruh kali ini, mereka dengan tegas meminta Ketua DPR untuk mengucapkan secara langsung bahwa DPR menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baik, satu pertanyaan terakhir saya singkat saja Iman. Tentunya pemirsa juga ingin tahu kapan aksi demonstrasi buruh ini akan terjadi lagi. Kami mendapat kabar besok lusa. Ya, memang banyak
informasi yang berkembang, namun data dari kepolisian menyebutkan bahwa tidak ada rencana aksi unjuk rasa kembali. Namun data yang kami dapatkan dari para buruh berjanji akan kembali lagi suatu saat, entah besok atau lusa, tentunya dengan kekuatan yang mereka janjikan lebih besar lagi. Tapi itu hanya informasi yang saya terima di lapangan, Putra. Balik ke Anda. Aiman Wicaksono, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, suasana pertemuan antara DPR dengan wakil buruh KSPSI sempat berlangsung panas. Para buruh meminta sikap penolakan atas rencana revisi Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 ditandatangani langsung pimpinan DPR. Aksi beberapa anggota DPR yang menemui massa siang tadi dinilai belum cukup bagi buruh. Menanggapi besarnya gelombang unjuk rasa di DPR MPR Rabu pagi, Wakil Ketua DPR Sutarjo Suryo Guritno akhirnya menerima 53 orang perwakilan buruh. Pertemuan dibuka dengan sikap kritis DPR atas rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah rela perusahaan dikuasai orang asing? Apakah rela orang asing memimpin pabrik? Sepanjang pertemuan, sejumlah wakil buruh dari KSPSI menyatakan kekesalan mereka atas sikap berbeda-beda antara pemerintah maupun DPR terkait rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setelah statement tertulis tersebut yang isinya adalah bahwa DPR RI menolak terhadap revisi, bukan akan lagi menolak terhadap revisi Undang-Undang 13 2003, tidak ada lagi opini publik dari pemerintah atau siapapun yang menyatakan bahwa itu adalah hanya pendapat pribadi, pendapat individu dari anggota DPR RI. Nah, untuk itu mohon kepada Mbah Tarjo, orang tua saya, untuk kemudian segera membuat statement tertulis, dan statement tertulis sudah ditandatangani oleh institusi DPR RI sehingga tidak terjadi lagi pembodohan-pembodohan, kemudian manipulasi-manipulasi keterangan yang menyatakan bahwa itu hanya pendapat pribadi. Kami sangat kecewa. Usai pertemuan, ke-53 wakil buruh memilih bertahan di gedung DPR sampai ada pernyataan resmi dari pimpinan DPR tentang penolakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan ditulis di atas kop surat DPR sehingga ada dasar hukumnya. Sementara Sutarjo dan rekan-rekan DPR lainnya menemui massa untuk menegaskan sikap mereka atas penolakan rencana revisi. Namun penegasan DPR tetap belum mampu meredam massa. Massa buruh justru semakin bertindak anarkis karena sebagian besar para pengunjuk rasa tidak mendengar pernyataan sikap DPR. Setelah aksi anarkis terjadi, Wakil Ketua DPR dari fraksi PBB Zainal Ma'arif kemudian keluar kembali menemui massa bersama Sekjen KSPSI Arman Siregar untuk berupaya menenangkan massa. Kita datang ke sini mau menyampaikan aspirasi kita untuk kepentingan para pekerja di seluruh Indonesia. Menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menolak dengan tegas amandemen atau revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun tetap saja massa buruh sudah sulit dikendalikan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa buruh SPSI yang digelar sejak pagi tadi di kawasan gedung DPR MPR nyaris membuat lumpuh ibu kota, terutama karena berbuntut aksi anarkis. Dari pantauan tim liputan RCTI melalui helikopter Enstol Mabes Polri pada pukul 16.30 tadi, tampak sekitar 200.000 buruh anggota KSPSI mulai membubarkan diri. Kemudian terlihat sebagian besar dari 300 bis yang semula terparkir di sepanjang Jalan Semanggi hingga Jembatan Layang Selipi mulai berkurang. Dan pemirsa, untuk mencegah kemacetan, polisi menutup pintu tol Tebet sampai dengan Selipi sejak pukul 10 pagi sampai sekarang. Aksi buruh kali ini mengakibatkan kemacetan total di sepanjang Jalan Sudirman menuju arah Blok M, juga dari arah Cawang menuju Tomang dan sebaliknya. Pemirsa, informasi terakhir yang kami peroleh, saat ini situasi di sekitar kawasan Semanggi telah normal. Lalu lintas kembali lancar, jalan tol dalam kota dari arah Cawang ke Selipi maupun sebaliknya sudah dibuka kembali.
Dan buruh di Tangerang akan terus melakukan sweeping hingga 5 Mei mendatang. Seputar Indonesia akan segera kembali dengan informasi lengkapnya. Ratusan buruh melakukan sweeping di pabrik-pabrik di kota dan kabupaten Tangerang. Mereka melakukan sweeping sejak pagi hingga sore hari, meminta semua pabrik meliburkan karyawannya. Di kantor perusahaan PT Adiguna Kencana, mereka berusaha masuk ke pabrik, namun dihalangi sehingga sempat bersitegang dengan satpam perusahaan. Sementara di Cikupamas, mereka telah mensweeping sekitar 20 pabrik. Namun mereka tidak menemukan karyawan yang masuk karena menurut keamanan sejumlah pabrik, karyawan telah diliburkan. Mereka kemudian berkumpul di perbatasan Kabupaten dan Kota Tangerang, tepatnya di wilayah Jatiwung. Sweeping kemudian mengarah ke sejumlah pabrik di Balaraja. Para buruh mengaku tetap akan melakukan sweeping hingga tanggal 5 mendatang. Pemirsa, di tengah aksi buruh SPSI yang berbuntut aksi anarkis hari ini, pemerintah menegaskan tetap akan merevisi Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003. Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno menyatakan perundingan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh menjadi satu-satunya jalan. Ya, jadi tripartit ya karena memang itu institusi yang ada kan, yang harus kita hormati. Kemudian masalah penyempurnaan undang-undang yang sekarang ditolak kan kita sudah sepakat dan telah diputuskan juga oleh Bapak Presiden bahwa ini di drop, kemudian kita mulai dari awal dengan kajian independence para ahli kita, yaitu dari university, 5 university yang kita tunjuk. Ya kita. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Abu Dhabi mengatakan revisi Undang-Undang Tenaga Kerja masih dalam jeda pembahasan untuk menampung aspirasi semua pihak. Memang kita jedah dan kita ingin tata kembali. Saya kira tidak perlu kita ramaikan lagi dengan statement-statement yang justru tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin itu. Ya, ini permasalahan kita bersama, tujuannya juga bagus, tidak mungkin tujuannya jelek. Kita lanjutkan saja nanti bagaimana penataan yang baik di bidang ketenagakerjaan ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan pengakuan Probo Sutejo yang mengaku menyuap 5 miliar rupiah. Tetaplah di Seputar Indonesia. Pemirsa, terpidana Probo Sutejo mengaku memberikan uang 5 miliar rupiah kepada terdakwa Harini Wiyoso yang diperuntukkan bagi Ketua Mahkamah Agung Bagirmanan. Sedang 1 miliar rupiah lainnya untuk kalangan dekat Bagirmanan. Probo Sutejo juga mengaku diberitahu oleh Harini Wiyoso putusan bebas yang ditulis tangan Bagirmanan. Kalau orang saya harus mengikutinya, kalau boleh saya sendiri ikut mengikuti menyerahkan uang itu sama Bagirmanan, tapi tidak selalu ditolak. Bahkan terpidana Probo Sutejo saat menjadi saksi terdakwa staf kendaraan MA Pono Waluyo di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan mengatakan Harini Wiyoso merupakan pihak yang meminta uang 6 miliar rupiah untuk diberikan kepada Bagirmanan. Probo bahkan sempat marah kepada Tri Widodo pegawainya karena tidak mengantarkan uang 5 miliar bersama Pono Waluyo hingga ke tangan Bagirmanan. Dari mobilnya Tri Widodo kemudian dibawa ke kantor yang mengangkat pun supirnya, jadi tidak jelas kemana uangnya. Sampai saya juga marah sama Tri Widodo, kenapa kamu tidak memperhatikan uang itu sampai kepada Bagirmanan? Wiyoso menawarkan kepada saya dan bersedia mengambil putusan tersebut. Di akhir sidang, JPU Hendro Wasistomo kembali meminta agar Bagirmanan dihadirkan ke persidangan, namun permintaan ini kembali ditolak oleh Hakim Ketua. Sedangkan Hakim menilai keterangan Bagirmanan, ya, baik dari segi memberatkan maupun dari segi meringankan, tidak ada pengaruh. Itu harus dibuktikan dalam persidangan ini. Dan untuk menilai itu relevan atau tidak, itu setelah kami dengar saksi yang bersangkutan. Bagaimana mungkin kalau saksi yang bersangkutan belum didengar kok? Hakim bisa menilai demikian. Hakim anggota Ahmad Lino yang pada sidang sebelumnya juga memprotes dan meninggalkan ruangan, kembali memprotes keputusan Hakim Ketua. Maka sebaiknya
musyawarah terlebih dahulu. Jadi jangan ketua majelis mengambil kesimpulan dulu karena ini ada pengajuan yang kedua. Menanggapi protes Ahmad Lino, Hakim Kresna Menon menunda sidang dan meminta JPU tidak memanggil Bagir Manan sebagai saksi hingga majelis hakim mengambil keputusan. Andi Muhyiddin melaporkan. Pemirsa, apakah yang Anda bisa lakukan dalam kondisi terjepit? Simak laporannya sesaat lagi hanya di Seputar Indonesia. Seorang prajurit yang dalam keadaan terjepit akan mempraktekkan teori survival, yakni seni untuk bertahan hidup dalam kondisi yang terjepit. Salah satunya dengan mengkonsumsi tumbuhan dan binatang liar. Memakan binatang liar merupakan materi survival yang diperagakan anggota Rindam Jaya dalam rangka ulang tahunnya yang ke-40. Dalam survival berlaku semboyan, tidak ada rotan, akar pun jadi. Dalam kondisi terjepit, tumbuhan dan binatang tertentu dapat dikonsumsi tanpa efek samping dan sekaligus dapat memberikan kekuatan bertahan hidup lebih lama. Hewan berbisa harus dijinakkan sebelum dikonsumsi. Ular berbisa ini kemudian disembelih dengan menggunakan gigi. Menurut Tarzan, instruktur survival asal Tasikmalaya, Jawa Barat, diperlukan waktu setengah tahun untuk mengadaptasi sifat-sifat ular berbisa. Mungkin kalau masih setara siswa karena jamnya kurang, mungkin untuk pemotongan tidak menggunakan mulut, tapi kita peragakan menggunakan senjata tajam, termasuk pemotongan pisau. Karena kadar bisa di ular kobra tersendiri kalau mengadakan pemotongan lewat mulut. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan hidup. Binatang seperti ulat kayu, cacing, jangkrik, serta kalajengking bisa dimakan dalam kondisi yang terpaksa. Cacing rasanya kecut. Binatang ini bisa menyembuhkan penyakit tipes. Meski bisa dikonsumsi, semua binatang ini hanya layak dimakan bila kondisinya benar-benar terjepit. Eko Budi Tomo melaporkan. Pemirsa, berakhir sudah Seputar Indonesia hari ini. Selamat sore, sampai jumpa.